Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang kepedulian sosial. Saya yakin kita semua setuju bahwa tidak ada satu manusia pun yang bisa hidup sendiri, karena manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, di mana saling membutuhkan satu sama lain. Dan untuk itu harus hidup dalam sebuah komunitas, hidup bersama-sama dengan orang lain, karena tidak ada yang bisa hidup sendiri. Dan masing-masing harus saling peduli, saling tolong-menolong. Bahkan salah satu dasar kehidupan bangsa Indonesia di dalam sila yang kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan secara sosial, walaupun hal itu faktanya sulit untuk dilaksanakan. Alkitab juga mengajarkan tentang pentingnya kepedulian sosial. Bahkan Tuhan sering murka kepada umat Israel karena mereka mengabaikan kepedulian sosial. Selain penyembahan berhala, ketidakadilan sosial mengambil porsi yang sangat besar dalam hal kemurkaan Allah. Di dalam Kitab Nabi Yehezkiel pasal 18 ayat 6-18 itu tertulis tentang bagaimana perbuatan menindas orang lain yang menjadi dasar kemurkaan Allah, dan Allah menyerukan pertobatan dan hidup sebagai orang yang benar. Mari kita baca dari Yehezkiel 18, kita baca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-9. Kalau seorang adalah orang benar dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, dan ia tidak makan daging persembahan di atas gunung atau tidak melihat kepada berhala-berhala kaum Israel, tidak mencemari istri sesamanya dan tidak menghampiri perempuan waktu bercemar kain, tidak menindas orang lain, ia mengembalikan gadaian orang, tidak merampas apa-apa, memberi makan yang lapar, memberi pakaian kepada orang telanjang, tidak memungut bunga uang atau mengambil riba, menjauhkan diri dari kecurangan, melakukan hukum yang benar di antara manusia dengan manusia, hidup menurut ketetapanku dan tetap mengikuti peraturanku dengan berlaku setia, inilah orang benar dan ia pasti hidup. Demikianlah firman Tuhan Allah. Jadi apa yang dituliskan di dalam kitab Nabi Yehezkiel pasal 18 itu adalah fakta bahwa bangsa Israel hidup di dalam ketidakpedulian sosial. Karena itu ayat yang kita baca tadi mengatakan kalau seseorang itu mau hidup di dalam kebenaran, maka ia harus melakukan kepedulian sosial, tidak menindas sesamanya, ya, mengembalikan gadaian, tidak merampas, ya, memberi makan orang yang lapar, memberi pakaian orang yang telanjang, ya, tidak mengambil riba, ya. Dan itu harus dilakukan jika dikatakan mereka mau hidup sebagai orang-orang yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang-orang percaya, ya, kita memiliki dasar hukum yang terutama di dalam kebenaran firman Tuhan adalah hukum kasih, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dalam mengasihi sesama inilah kita mempraktekkan gaya hidup yang peduli dengan orang lain. Sebuah contoh yang luar biasa dari kehidupan gereja Tuhan yang mula-mula tertulis di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-47, di mana kehidupan masyarakat atau kehidupan jemaat, ya, orang-orang yang percaya setelah khotbah Petrus di hari Pentakosta itu, banyak orang yang percaya dan mereka sungguh-sungguh menerapkan cara hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Mereka memperhatikan sesamanya, bahkan mereka rela menjual harta miliknya, tanah, ladangnya dijual demi untuk dibagi-bagikan kepada mereka yang berkekurangan. Mereka yang menjual hartanya menyerahkan seluruh hasilnya kepada rasul-rasul untuk menopang kehidupan orang-orang lain yang berkekurangan. Dan gaya hidup itu betul-betul mereka praktekkan. Bahkan dikatakan tidak ada harta yang menjadi milik mereka sendiri, tetapi segala kepunyaan mereka itu adalah kepunyaan bersama. Ini adalah satu hal yang luar biasa, ya, yang sulit terjadi di dalam kehidupan
orang-orang percaya masa kini. Orang percaya masa kini mungkin bisa peduli, tetapi tidak ya se ekstrim apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Tetapi mari kita belajar ya dengan kehidupan gereja yang mula-mula ini, kita juga belajar untuk kita peduli ya, untuk kita benar-benar menjadi orang yang memiliki kepedulian sosial, karena ini adalah kehendak Allah untuk kita saling tolong-menolong, saling memperhatikan dengan kasih. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki kepedulian sosial, hal itu bertentangan dengan hukum kasih dan yang pastinya akan merusak relasi atau hubungan dengan sesama. Jadi kepedulian sosial ini adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan Kristen. Karena itu, mari kita memperhatikan hal ini dan jadilah orang-orang yang memiliki kepedulian sosial dan selalu melakukannya atau mendasarkan apapun yang kita lakukan, perbuatan-perbuatan sosial yang kita lakukan, dasarnya adalah benar-benar karena kasih, bukan untuk kebanggaan diri, bukan untuk kesombongan supaya orang bisa melihat kita bagaimana kita berbuat, melakukan kegiatan aksi sosial dan sebagainya supaya dilihat orang, tapi kita betul-betul melakukannya karena kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kita hidup saling memperhatikan dan memiliki kepedulian sosial kepada sesama kita. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami ya Tuhan segala sesuatu yang berlimpah, anugerah keselamatan, juga pemeliharaan kehidupan kami yang tidak pernah berkekurangan. Tapi tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak hanya peduli dengan diri kami sendiri, tidak egois, tapi kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Kami mau peduli dengan keberadaan orang lain lewat apa yang kami bisa lakukan. Terima kasih Bapak, kami percaya Roh Kudus akan memberkati setiap hati yang rindu ya untuk memiliki kepedulian sosial sehingga hidup kami boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.